Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fauzani. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Padang dari kelas 3A D4 Teknik Telekomunikasi dengan NIM 2111071011. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai arsitektur dari jaringan 2G, 3G, dan 4G. Sebelum saya membahas arsitektur ketiga jaringan tersebut, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan apa sih itu sistem seluler. Nah, pertama itu saya akan bahas mengenai definisi dari sistem seluler itu sendiri. Jadi, sistem seluler itu merupakan sistem komunikasi yang digunakan untuk memberi layanan jasa telekomunikasi. Jasa telekomunikasi di sini yang dimaksud di sini yaitu berupa connecting people, yaitu menghubungkan antar orang dengan orang, user dengan user, yang diperuntukkan bagi customer mobile yang disebut dengan pelanggan. Customer mobile yang dimaksud di sini itu seperti saya atau kita-kita yang menggunakan layanan internet itu sendiri. Nah, biasanya layanan ini kita dapatkan dari operator-operator. Contohnya beberapa operator yang terkenal di Indonesia itu seperti Telkomsel, XL, Indosat atau Tri, Smartfren, dan banyak operator lainnya. Nah, bisa kita lihat cakupan layanan pada gambar itu dibagi menjadi daerah-daerah yang kecil, yang biasanya kita sebut juga dengan sel atau sektor. Pada gambar bisa kita lihat masing-masing sel tersebut terdapat BTS. Nah, pada BTS ini terdapat dua antena yang saya ketahui, yaitu ada antena sektoral dan yang kedua yaitu ada antena microwave. Yang pertama saya akan bahas dulu apa itu antena sektoral. Jadi antena sektoral ini tuh berfungsi untuk menampilkan sinyal HP atau bisa kita sebut dengan UI atau user equipment, atau bisa juga disebut dengan MS, mobile station. Jadi semakin dekat user dengan BTS, maka sinyalnya itu akan semakin kuat. Sebaliknya, kalau misalkan kita menjauh dari coverage BTS tersebut, maka sinyalnya akan semakin lemah. Nah, yang kedua itu ada antena microwave. Antena microwave ini berfungsi untuk menghubungkan BTS. Jadi antar satu BTS dengan BTS yang lainnya itu terhubung karena adanya antena microwave. Itu sedikit gambaran mengenai BTS yang terdapat pada sel-sel. Nah, selanjutnya ada sistem handover. Jadi sistem handover ini yaitu pelanggan dapat berpindah-pindah selama masih dalam coverage layanan tanpa adanya pemutusan jaringan. Jadi kalau misalkan kita lagi melakukan panggilan dan berpindah dari BTS satu ke BTS yang lainnya, selagi masih dalam coverage layanan, maka tidak akan terjadi pemutusan jaringan. Itu yang disebut dengan sistem handover. Selanjutnya saya akan bahas mengenai tipe komunikasi seluler. Terdapat dua tipe, yaitu ada sistem konvensional dan sistem modern. Nah, yang pertama yaitu dari segi coverage. Pada sistem konvensional itu coverage layanannya luas. Jadi untuk memberikan cakupan yang luas melalui BTS, bisa kita lihat pada gambar itu untuk sistem konvensional sendiri cakupan layanannya daerahnya masih luas, belum dibagi menjadi daerah-daerah yang kecil. Sedangkan untuk sistem modern, coverage layanannya ini sudah dibagi menjadi layanan-layanan yang kecil. Sehingga karena sudah dibagi menjadi layanan-layanan yang kecil, otomatis bisa meningkatkan kapasitas dan juga bisa meningkatkan efisiensi jaringan. Jadi dalam sel yang kecil tadi bisa menampung banyak user dan dengan jaringan yang bagus. Nah, yang kedua, untuk sistem konvensional sendiri, daya yang dipancarkannya itu besar, karena untuk mencakup wilayah yang luas dan menginginkan kualitas sinyal yang bagus di area yang berjauhan dari BTS, otomatis daya yang dipancarkan juga yang dibutuhkannya itu besar. Sedangkan pada sistem modern sendiri, daya yang dipancarkannya itu kecil, karena coverage-nya itu sudah dibagi menjadi daerah-daerah yang kecil, sudah menjadi sel-sel yang kecil, otomatis daya yang diperlukannya juga sudah kecil untuk mencakup setiap selnya. Nah, yang ketiga itu untuk sistem konvensional, satu frekuensi digunakan oleh satu sel. Maksudnya di sini adalah setiap BTS itu beroperasi pada frekuensi yang unik. Artinya, frekuensi tersebut tidak digunakan secara bersamaan oleh satu sel. Sedangkan untuk sistem modern sendiri, efisiensi pemakaian frekuensinya tinggi. Karena efisiensi pemakaian frekuensinya tinggi itu menyediakan kapasitas user yang lebih besar dengan kualitas layanannya baik gitu. Nah, selanjutnya yang keempat,
Untuk sistem konvensional sendiri menggunakan modulasi analog, yaitu berfungsi untuk mengirimkan informasi berupa suara. Nah, sedangkan sistem modern sendiri itu menggunakan modulasi digital, jadi memungkinkan transmisi datanya itu lebih cepat dibandingkan sistem konvensional sendiri. Selanjutnya yang kelima, pada sistem konvensional ini tidak menggunakan sistem handoff, jadi bisa menyebabkan terputusnya panggilan saat user berpindah dari satu BTS ke BTS yang lainnya, jadi terjadi pemutusan panggilan. Sedangkan untuk sistem modern sendiri itu sudah menggunakan sistem handover, artinya bisa memungkinkan kelancaran panggilan dan layanan saat user berpindah. Jadi meskipun user ini berpindah dari satu coverage BTS yang satu dengan BTS yang lainnya, maka tetap adanya kelancaran panggilan, jadi tidak adanya pemutusan panggilan. Nah, yang terakhir, untuk sistem konvensional sendiri itu tidak terkoneksi ke PSTN atau yang disebut dengan Public Switch Telephone Network. Jadi, karena belum terhubung ke PSTN ini, maka tidak ada integrasi langsung dengan jaringan telepon darurat. Sedangkan untuk sistem modern sendiri itu sudah terkoneksi ke PSTN, jadi sudah bisa terhubung dengan jaringan telepon darurat. Nah, itu sedikit gambaran mengenai tipe dari komunikasi seluler itu sendiri. Nah, berikutnya saya akan bahas mengenai arsitektur jaringan. Yang pertama yaitu arsitektur jaringan dari 2G atau bisa juga kita sebut dengan teknologi GSM. Nah, untuk arsitektur jaringan 2G ini, pertama itu dimulai dengan user. User pada jaringan 2G ini kita sebut juga dengan MS atau mobile station. Nah, selanjutnya mobile station ini nantinya akan terhubung dengan tower pada jaringan 2G. Nah, untuk tower pada jaringan 2G ini sendiri kita sebut dengan BTS. Nah, BTS ini nantinya akan memancarkan berupa gelombang radio ke user-user yang akan terkoneksi pada BTS. Nah, user-user itu sendiri juga nantinya akan mengoneksikan dirinya pada BTS menggunakan gelombang radio itu sendiri. Nah, nantinya BTS ini akan diatur oleh sebuah perangkat yang disebut dengan BSC. Selanjutnya, BSC juga akan menuju ke perangkat yang disebut dengan MSC. Pada MSC ini terdapat beberapa perangkat tambahan. Yang pertama yaitu ada VLR, yang kedua itu ada HLR, yang ketiga ada AUC, dan yang terakhir yaitu ada AER. Nah, fungsi masing-masing perangkat ini berbeda. Yang pertama yaitu AER. AER ini berfungsi untuk perangkat yang menyimpan nomor IMEI dari pelanggan dan juga nomor HP-nya. Selanjutnya itu perangkat AUC. Perangkat AUC ini berfungsi untuk melakukan pembayaran atau disebut juga dengan billing. Jadi pada jaringan 2G ini yang mengurus pembayaran itu pada perangkat AUC. Selanjutnya itu perangkat HLR. Perangkat HLR ini merupakan perangkat yang menyimpan database dari pelanggan. Jadi pada HLR ini semua database pelanggan itu akan tersimpan. Selanjutnya itu perangkat VLR. VLR ini berfungsi untuk tempat penyimpanan database juga, tapi merupakan kopian dari perangkat HLR tadi. Jadi pada perangkat VLR ini melakukan kopian database setiap 4 jam sekali. Kenapa melakukan pengopian selama 4 jam sekali? Karena untuk 2G ini memberikan layanan pada MS-nya ini sendiri, jadi dia harus mengetahui di mana posisi user itu sendiri. Jadi tujuan utama VLR ini melakukan pengopian setiap 4 jam sekali, yaitu untuk mengetahui posisi user itu sendiri. Jadi itu merupakan sedikit pembahasan mengenai arsitektur jaringan 2G. Jadi jaringan 2G ini sendiri didirikan pada tahun 1980-an dengan teknologi berupa GSM, dan juga fitur yang sudah dikembangkan pada jaringan 2G ini berupa voice atau suara. Jadi sinyal informasi yang dikirimkan masih berupa suara. Selanjutnya saya akan bahas mengenai arsitektur dari jaringan 3G, di mana 3G ini menggunakan teknologi Wide CDMA. Jadi dia mengalami perubahan arsitektur besar-besaran, baik dari sisi core atau sisi inti maupun sisi RAN-nya atau penyedia radio access network-nya. Nah, pada 3G ini, usernya ini disebut dengan UI atau user equipment, berbeda dengan 2G tadi. Kalau 2G kan MS atau yang disebut dengan mobile station. Nah,
Untuk 3G di sini namanya berubah, disebut dengan UI. Nah, UI ini nantinya akan terhubung dengan stasiun-stasiun terdekat atau yang bisa kita dilihat di jalan-jalan. Kalau pada 2G tadi disebut dengan BTS, kalau di 3G ini disebut dengan eNote B. Selanjutnya dari Note B ini akan menuju ke RNC. RNC ini merupakan sebuah perangkat switching. Jadi kalau misalkan di 2G menggunakan perangkat bernama BSC, sedangkan di 3G ini menggunakan perangkat switching yang bernama RNC. Nah, setelah dari RNC ini akan masuk ke perangkat yang bernama SGSN, dan selanjutnya akan masuk lagi ke perangkat yang bernama GGSN. Nah, pada jaringan 3G ini untuk RNC-nya sendiri bisa terhubung pada MSC-nya jaringan 2G. Nah, tadi kan jaringan 2G itu dari user terhubung ke BTS, lalu terhubung ke BSC, dan terhubung ke MSC. MSC sendiri perangkat yang menyediakan layanan berupa voice. Nah, jadi pada jaringan 3G ini RNC tersebut bisa terhubung ke MSC. Nah, itulah sebab kenapa pada jaringan 3G ini ada layanan berupa voice suara. Nah, selanjutnya tidak hanya layanan voice yang disediakan pada jaringan 3G ini, tapi juga ada layanan berupa data internet. Jadi kalau misalkan untuk data ini dari RNC terhubung ke SGSN, lalu terhubung lagi ke GGSN. Nah, jadi kalau misalkan seseorang itu menelpon, melakukan layanan suara, berarti dari user ke Note B, ke RNC, lalu ke MSC-nya 2G. Selanjutnya, jika seseorang melakukan aktivitas menggunakan layanan data atau internet, maka prosedur jalannya itu dari user lanjut ke Note B, lanjut ke RNC, lanjut ke perangkat SGSN dan GGSN yang menyediakan layanan berupa data. Itulah kenapa pada jaringan 3G ini menyediakan dua switching, yaitu ada CS dan PS. CS sendiri untuk layanan voice dan PS sendiri merupakan switching untuk layanan data. Itulah sedikit pembahasan mengenai arsitektur jaringan 3G. Selanjutnya saya akan bahas arsitektur dari jaringan 4G. Setelah perkembangan sebelumnya, muncullah perkembangan yang selanjutnya, itu jaringan 4G dengan teknologi LTE. Jadi jaringan 4G ini merupakan jaringan yang didesain khusus untuk menangani data atau data yang menggunakan IP. Jadi jaringan 4G ini merupakan teknologi yang hadir khusus untuk komunikasi data. Itu data yang berbasis IP. Jadi pada 4G ini karena dia berbasis IP, maka menggunakan switching, yaitu PS, packet switching. Untuk arsitektur jaringan 4G ini sendiri, untuk HP dari usernya itu sendiri kita sebut dengan UI, yaitu user equipment, masih sama dengan jaringan 3G tadi. Berbeda kalau untuk jaringan 2G kan disebut dengan MS atau mobile station. Nah, untuk jaringan 3G dan 4G ini sendiri, HP dari usernya ini disebut dengan UI, yaitu user equipment. Selanjutnya, UI ini nantinya akan tersambung atau terhubung dengan stationnya melalui gelombang radio. Station pada jaringan 4G ini sendiri disebut dengan eNote B. Kalau jaringan 3G disebut dengan Note B, jaringan 2G disebut dengan BTS. Nah, pada jaringan 4G ini sendiri disebut dengan eNote B. Nah, untuk eNote B ini bisa terhubung dengan eNote B lainnya tanpa menggunakan perangkat khusus, yaitu melalui interface X2. Jadi, interface X2 ini memungkinkan untuk eNote B yang satu dengan eNote B yang lainnya dapat berkomunikasi secara langsung tanpa adanya perangkat khusus untuk menghubungkan antar eNote B tersebut. Berbeda dengan jaringan 3G tadi, kalau pada jaringan 3G itu memerlukan perangkat bernama RNC untuk menghubungkan antar stasiun satu dengan stasiun yang lainnya, dan juga pada jaringan 2G yaitu membutuhkan perangkat bernama BSC untuk menghubungkan BTS yang satu dengan BTS yang lainnya. Nah, pada jaringan 4G ini karena sudah menggunakan interface X2, jadi memungkinkan eNote B yang satu dengan eNote B yang lainnya itu bisa berkomunikasi satu sama lain secara langsung. Jadi itu kenapa
data itu cepat tersampaikan, atau jaringan 4G ini lebih cepat daripada jaringan 3G dan 2G. Kemudian dari si inode B ini akan langsung menuju perangkat yang bernama SGW, kemudian baru dia menuju ke PGW. Jadi kedua perangkat ini yang menangani perangkatnya, yaitu physical channel. Jadi dia menangani data dari si pelanggan. Nah, sebelum datanya ini dibawa, sebelumnya pastinya adanya diatur oleh pensinyalan, itu diatur oleh perangkat MMI. Perangkat MMI inilah yang nantinya akan mengatur pensinyalan. Bisa kita lihat pada gambar itu kan ada garis putus-putus, itu berarti bahwa dia tidak membawa data, tetapi sebelum melewati perangkat SGW dan PGW, maka dia harus memiliki persetujuan terlebih dahulu dari perangkat MMI. Nantinya MMI yang akan mengatur ke SGW mana data ini akan dilewatkan. Jadi pada arsitektur 4G ini, arsitekturnya itu sudah disimplifikan, sudah dibuat sesimpel mungkin. Jadi dari inode B langsung ke SGW, langsung ke PGW dengan perizinan dari MMI. Jadi karena arsitekturnya ini sudah disimpelkan, itulah yang menyebabkan datanya ini tersampaikan jadi lebih cepat dibandingkan dengan penyampaian data pada jaringan 3G dan 2G. Nah, karena jaringan 4G ini arsitektur jaringannya itu lebih mudah, lebih simple, maka itulah yang menyebabkan kecepatan jaringannya itu lebih tinggi. Kecepatannya tuh lebih tinggi daripada yang sebelum-sebelumnya, itu jaringan 3G, jaringan 2G. Nah, itulah arsitektur jaringan dari 2G, 3G, dan 4G yang dapat saya sampaikan. Terbilang terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.